Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Kali ini kita akan menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan turunan atau kita menurunkan fungsi. Karena pada bagian ini kita tidak membutuhkan gambarnya, jadi ini bisa saya kecilin. Ini maksudnya bagian layar gambar saya kecilkan. Nah, soal-soalnya sudah ada di sini. Saya taruh ya biar bisa kelihatan. Nah, pertama adalah cari turunan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat. Jadi, tinggal ketikkan f sama dengan kemudian 3x kuadrat. Kemudian enter. Sekali lagi, gambar di sebelah kanan tidak usah diperhatikan. Nah, turunannya adalah ketikkan derivatif. Jadi, cukup dengan tiga huruf pertama, maka akan muncul di sini derivatif. Kemudian, pilih functionnya, ini, lalu masukkan f. Maka turunannya adalah 6x. Cara lain untuk mencari turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat adalah tanpa menuliskan fungsinya. Jadi saya hapus dulu yang bagian ini. Ya. Langsung tulis derivatif. Ya. Kemudian langsung ketikkan function di sini. Fungsinya di sini langsung kita ketikkan. Misalnya 3x kuadrat. Oke, maka turunannya langsung kita peroleh di sini. Jadi turun dari 3x kuadrat adalah 6x. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Ini kita hilangkan saja. Misalnya fx sama dengan 5x pangkat 4 min 7 dibagi x tambah 4. Jadi, tulis dulu fungsinya. F sama dengan, jangan lupa buka kurung, kemudian 5x pangkat 4, geser ke kanan, kemudian kurang 7, geser ke kanan, dibagi x tambah 4. Kemudian jangan lupa enter. Sekali lagi, grafik tidak usah diperhatikan. Maka turunannya adalah derivatif, kemudian functionnya di sini, functionnya adalah f, lalu kita enter. Dah. Nah, kalau kita menggunakan rumus turunan, maka sebenarnya di bawah sini adalah x tambah 4 kuadrat. Tapi x tambah 4 kuadrat itu langsung diuraikan. X tambah 4 kuadrat itu kan sama dengan x kuadrat tambah 8x tambah 16. Oke, ini kita hapus. Kita masuk ke soal selanjutnya. Cari turunan fungsi fx sama dengan sin dalam kurung x kuadrat tambah 6. Ya, dari tadi kita tulis terus f, kita ganti yang lain. Misalnya g sama dengan sinus dalam kurung x kuadrat, geser ke kanan, tambah 6, kita enter. Maka turunannya adalah, masukkan fungsinya adalah g. Kalau tadi adalah f, maka sekarang adalah g. Maka turunan daripada ini adalah 2x cos x kuadrat tambah 6. Sekali lagi, gambar tidak usah diperhatikan. Ya, kita delete. Nah, selanjutnya adalah fx sama dengan 5 pangkat x kuadrat tambah 6. Jadi, saya tulis bahwa f, ya kita ganti misalnya lagi h, sama dengan 5 pangkat dalam kurung x kuadrat tambah 6. X kuadrat, kemudian geser ke kanan, kemudian tambah 6, lalu kita input. Maka turunannya adalah derivatif, kemudian fungsinya adalah H, lalu kita enter. Maka hasilnya seperti ini. Jadi 2x, jadi x-nya bisa kita pindah ke depan, 2x, 5x kuadrat tambah 6 dikali ln 5. Atau 2, terserah bagaimana cara mengurutannya, penulisannya, apakah 2x ln 5, kemudian 5x kuadrat tambah 6, atau biarin seperti ini juga semua bisa. Baik, sekarang kita masuk ke persamaan yang agak lebih complicated sedikit. Yang ini, cari turunan fungsi. Nah, ini adalah fungsi yang lebih dari satu variabel. Jadi, saya tuliskan fungsinya f sama dengan 4x pangkat 5, kemudian geser ke kanan, y kuadrat, y kuadrat, kemudian min 3x kuadrat,
kemudian tambah 4Y kuadrat, tambah 4Y kuadrat, kemudian tambah 5X, kemudian ditambah 7Y. Ya, jadi saya ulangi 4X pangkat 5Y kuadrat min 3X kuadrat tambah 4Y kuadrat tambah 5X tambah 7Y. Nah, sekarang kalau fungsi ini ya, kalau fungsi ini kita akan turunkan terhadap X. Maka caranya adalah derivatif, maka kita pilih yang bagian ini. Bagian derivatif function and variable. Jadi pertama kalau saya mau turunkan terhadap X, maka fungsinya apa? F. Diturunkan terhadap apa? Kita sebutkan. Oh, X. Baik. Maka kalau saya turunkan terhadap X, hasilnya seperti ini. Yaitu 5 kali 4, 20X pangkat 4Y kuadrat. Min 6X, ini 0, ini 5, ini 0. Berarti ini dia. Kalau saya turunkan terhadap Y, maka dengan cara yang sama tadi, derivatif, function, ya, kemudian variabel. Variabelnya adalah fungsinya adalah F, fungsinya adalah Y, diturunkan terhadap Y. Maka hasilnya seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Ini boleh kita hapus. Hitunglah turunan orde kedua dari fx ini. Jadi diketahui, eh, saya ganti dengan yang lain lagi, ya. Jangan f terus. K sama dengan x pangkat 3, ya, minus 2x kuadrat, ya, kemudian tambah 10. Diturunkan 2 kali, artinya ini diturunkan pertama 1 kali, lalu turunannya itu kita turunkan lagi. Jadi kalau stepnya seperti ini. Jadi pertama, saya turunkan pertama dulu. Ini turunan pertama dari K. Ini. Nah, turunan pertamanya disebut KX. K aksen X. Jadi 3X kuadrat min 4X. Turunan keduanya, itu berarti turunan pertama kita turunkan lagi 1 kali. Berarti ini K aksen. Oke, jadi ini saya turunkan menjadi 6X. Kalau saya turunkan sampai ke 3 kali, maka tentu saja turun kedua itu saya turunkan lagi. Nah, kita function berarti K double-nya seperti ini. Maka hasilnya adalah 6. Namun ada cara yang cukup 1 kali kita bisa menurunkan sampai turunan yang keberapa atau orde yang keberapa. Misalnya fungsi ini saya langsung turunkan 2 kali. Maka caranya adalah derivatif, kemudian function, lalu number. Ini. Jadi pilih yang bagian ini. Fungsinya adalah K. Ordenya atau kita turunkan berapa kali. Misalnya saya mau turunkan 2 kali, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita peroleh hasilnya sama, yaitu 6X min 4. Oke, ini kita bisa hapus. Kalau misalnya ini fungsi yang lain lagi, ini kita turunkan 2 kali. Jadi fungsi yang sebelumnya tadi, sayangnya kita sudah hapus ya. Saya tulis misalnya H sama dengan persamaannya 4X pangkat 5, kemudian Y pangkat 2, min 3X kuadrat, tambah 4Y kuadrat, tambah 5X, kemudian tambah 7Y. Ya. Kita mau turunkan 2 kali terhadap X. Caranya adalah, ya, kalau mau diturunkan 2 kali, pertama, ya, kita turunkan satu-satu ya. Maksud saya kita harus turunkan dulu satu-satu. Ya. Kenapa? Karena ini kan fungsinya terhadap X, kemudian terhadap Y. Ya. Jadi caranya begini. Derivatif, ini harus pakai function number. Ya. Function number. Kemudian, sorry,
function variabel, maaf ini, function variabel ini seperti H, misalnya saya turunkan terhadap X. Nah, ini saya turunkan satu kali terhadap X. Kalau saya turunkan dua kali terhadap X, maka tentu saja saya harus tulis lagi derivatif, kemudian function dan variabel, ya, function ya, variabel. Maka ini saya turunkan, apa yang diturunkan? Yaitu turunan pertama tadi ini adalah namanya A, maka ini A, kemudian variabelnya apa? Variabelnya adalah X. Oke, maka kita dapatkan bahwa kalau ini kita turunkan lagi menjadi 80X pangkat 3Y kuadrat min 6. Namun ada cara supaya hanya sekali jalan. Jadi saya turunkan dua kali terhadap X. Jadi caranya adalah derivatif, nih, kemudian cari yang function, variable, and number. Jadi functionnya adalah H, diturunkan terhadap apa X, sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak dua kali, berarti hasilnya adalah persis sama dengan ini. Ya, oke. Kalau saya turunkan terhadap tiga kali terhadap X, maka tentu saja derivatif, ya, kemudian function, variable, kemudian number, functionnya adalah function adalah H, kemudian koma, variabelnya X, koma, numbernya itu adalah didiferensialkan berapa kali. Misalnya saya diferensialkan sebanyak 3 kali, ya, atau orde 3, maka hasilnya adalah 240X kuadrat Y kuadrat. Nah, bagaimana kalau ini saya turunkan dua kali terhadap Y? Ya, turunkan dua kali terhadap Y, maka caranya adalah derivatif, langsung masukkan ke sini, langsung masukkan function and variable. Functionnya adalah H, kemudian variabelnya adalah Y, kemudian ordenya atau kita turunkan berapa kali, kita masukkan ke sini misalnya 3, maka hasilnya adalah 0. Ya. Kok bisa 0? Ya kita lihat. Kalau kita turunkan ini satu kali, ya ini satu kali, ini tinggal 2Y, ini juga 2Y, ini tinggal 7. 2Y kita turunkan tinggal 2, ya itu sudah dua kali, kemudian terakhir 3 kali. Kalau hanya dua kali, maka tentu saja derivatif, ini, sorry, kemudian functionnya adalah H, kemudian koma, variabelnya adalah Y, kemudian dua kali, maka hasilnya adalah seperti ini, 8X pangkat 5 tambah 8. Tapi kalau hanya satu kali, ya derivatif, ya cukup satu kali ya, cukup menggunakan derivatif function and variable. Derivatif functionnya adalah H, variabelnya adalah Y. Ini dia. Kalau diturunkan hanya satu kali. Kalau ini diturunkan satu kali, maka dia dapatkan yang ini. Ya. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.